Assalamualaikum Pak Rizky. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suyati. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, Alhamdulillah. Bapak juga bagaimana hari ini nih Pak? Kabar Bapak? Oh, Alhamdulillah, sehat ini, Bu. Kira-kira apa nih, Bu, yang bisa saya bantu dan tujuannya kenapa nih, Bu? Nah, Tapi saya mengganggu waktu Bapak enggak nih Pak? Bapak punya waktu untuk saya eh, ngobrol enggak hari ini? ya, insya Allah sih sekarang lagi waktunya luang ini, Bu. Jadi tidak mengganggu dan mungkin bisalah ya untuk berbicara juga dengan Ibu kalau Ibu ada perlu seperti itu. Iya, makasih ya Pak itu. Saya mau curhat Nah, Pak. gimana? Saya ini kan selaku wali kelas ya. Wali kelas, Ya, saya kelas. tuh pingin anak saya kelas 7 itu dalam penampilan dan berpakaian tuh yang rapi itu ya Pak ya. Tapi setiap saya melihat Hmm, mereka tuh yang beberapa di antaranya yang cowok selalu pakaiannya tuh dikeluarkan. Enggak ya. semua sih Pak, tapi ada beberapa di antara mereka gitu. Oh, Jadi saya tuh bingung gimana gitu Pak ya hmm, supaya mereka tuh bisa tertib, supaya mereka tuh bisa kayak mm, sekolah-sekolah di luar tuh kan nengoknya rapi, teratur, tanpa mm, ditegur, tanpa mm, dimarah tuh mereka sadar gitu Pak. Jadi iya. saya tuh main kayak gitu tujuan saya Oh, gitu. oke, berarti kalau saya tangkap ibu ini ada masalah ibu ya. Jadi murid ibu Mhm. kelas 7 yang ibu ampu sebagai wali kelas ini ada beberapa anak tuh yang apa kurang disiplin ya, terutama dalam pakaian gitu ya, yang seharusnya dimasukkan ternyata mereka mengeluarkan bajunya gitu ya. Oke, nah Iya. dari masalah ibu ini ketika kita akan berdiskusi nih Bu, apa yang mau ibu harapkan dari diskusi kita nih Bu untuk masalah ibu ini? Harapan saya itu tadi Pak, supaya mereka bisa tertib, bisa rapi gitu nantinya. Ya, Pak. Hmm, intinya berarti ingin ingin lebih merubah ini Bu ya, merubah sikap mereka Bu ya. Oke. Eh, kalau menurut Ibu sendiri Iya. itu ketika anak-anak menggunakan seragam itu sudah pernah ditanya atau kenapa gitu Bu? Motifnya apa gitu? Mungkin udah pernah ditelusuri gitu Bu? Pernah Pak, saya bertanya ke satu dua orang tuh saya tanya. Pertama tuh seminggu hanya sekali gitu kan karena saya ndak setiap hari masuk ya Pak ya di kelas tersebut. Jadi ada yang bilang bajunya kekecilan, ada yang bilang kancingnya lepas, ada yang bilang belum dicuci dan lain sebagainya. Jadi kadang tuh ada yang pakaian tidak sesuai, ada baju tuh selalu keluar-keluar. Kalau saat kita tegur, mereka masukkan. Nanti kalau tidak ditegur, begitu lagi. Jadi kayaknya kesadaran untuk mereka bisa rapi itu tidak datang dari diri mereka. Dan mereka tuh kalau diingatkan saja baru rapi, tapi kalau tidak diingatkan ya kembali gitu lagi, Pak. Berarti kalau yang saya tangkap nih Bu ya, kesadaran mereka ini sangat minim sekali ya terkait dengan disiplin berseragam ini Bu ya. Artinya kalau ada kita baru Heeh. mereka rapi, setelah itu kita juga mereka juga mengeluarkan lagi gitu. Itu juga Heeh, gitu, terjadi Pak. dengan guru-guru yang lainnya juga nggak Bu? Kalau saya melihat sih ada nanti guru tuh yang mau negur, ada juga yang enggak. Jadi kayaknya karena mungkin kurangnya kebersamaan ya Pak ya antara guru yang setelah kita atau sebelum kita masuk jam pelajaran tuh mungkin ada kadang yang mau negur, ada yang enggak. Jadi mereka tuh abai gitu kayaknya. Mungkin karena itu juga ya Pak ya. Jadi gitu Bu ya. Nah kalau kita Iya. lihat realitanya sekarang nih Bu ya, Ibu memberikan skala kepada perkembangan anak-anak terkait dengan disiplin. Kalau Ibu wali kelasnya ini, kira-kira mereka ini ada di rentan skala berapa nih Bu? Kalau seandainya kita kasih skala angka dari 1 sampai 10. Jadi letak posisi anak-anak itu ada di mana itu kira-kira? Untuk sekarang sih mereka masih di bawah kata cukup berarti mungkin 60-an gitulah Pak ya.
Berarti di skala Karena angka 6 gitu Bu ya? iya, masih di bawah, jauh. Kayak ini kalau yang seharusnya kan mau 9, mau 10 gitu sempurna. Nengok dari Hmm. setiap hari yang saya pandang tuh skalanya masih jauh, masih 6. Ya. Oke. Nah, tapi dari pengamatan Ibu tadi kan kalau tidak salah saya dengar Ibu tidak semua siswa Bu ya, berarti ada sebagian gitu. Iya. Mm. Sebagian yang itu disiplinnya gimana Bu? Sudah pernahkah melakukan pendekatan, apa tipsnya atau gimana gitu Bu? Yang Ibu dapatkan informasi gitu? Iya, karena wali kelas ya, pertama-tama dulunya sebelum mereka tahun ajaran baru itu biasa saya bacakan dulu tata tertib. Nanti setelah kita bacakan tata tertib, Ya. saya tempel di kelas. Jadi bagi yang merasa bahwa tata tertib itu penting bagi mereka, yang menyadari mereka tidak melanggar itu gitu kan. Tapi untuk yang sebagian anak-anak cowok nih kayaknya memang susah sih Pak ya. Nggak tahu karena Oh apa gitu. gitu kan. Iya. Oke. Terus untuk kedepannya ini gimana Ibu rencananya untuk mengatasi masalah Ibu? Apakah Ibu sudah punya trik atau mungkin penanganan khusus atau bagaimana gitu? Rencana saya ke depan sih ini Pak, dalam forum rapat gitu ya, misalnya nanti bilang ke kepala sekolah, mengasih tahu kepala sekolah, kemudian juga meminta rekan sejawat, terutama juga ini kesiswaan ya Pak ya, supaya Ya. kita semua itu bisa saling mengingatkan, jangan hanya 1-2 orang atau kita saja gitu. Jadi nanti tata tertib di sekolah itu bisa kita capai apabila semua itu saling berkolaborasi gitu Iya. Pak. Niat saya sih mau seperti itu. Oh iya. Mhm. Betul itu Bu, setuju itu Bu ya. Kayaknya ide Ibu tadi itu udah sangat bagus sekali Bu. Insya Allah saya dukung gitu ya dengan ide yang Ibu ungkapkan. Itu memang eh, harus ada sinkron ya, kolaborasi semua unsur di sekolah itu karena biar ini ya. Jadi ide Ibu tadi itu udah bagus sekali gitu Bu. Cuma eh, harus punya komitmen nih Bu. Nah, jangan sampai ide yang Ibu ungkapkan tadi ini hanya Saya sebatas berkomitmen, rencana. Nah, gimana Bu rencananya ke depan tuh apa komitmen yang saya sih ke depannya tuh Pak akan selalu saya lebih frekuensinya lebih sering lagi lah saya akan mengadakan pembinaan di kelas itu, karena kalau cuma seminggu sekali kayaknya masih kurang. Jadi mau lebih membuat jadwal lebih sering lagi untuk pembinaan, dan juga akan saya memberitahukan ke orang tuanya juga untuk saling bekerja sama, saling mengingatkan. Itu aja sih Pak komitmen nah, saya. untuk menguatkan komitmen siapa aja nih Bu yang mau akan Ibu libatkan nanti? Yang kembali lagi kayak tadi, yang tentunya akan menguatkan komitmen saya, kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, kesiswaan, dan orang tua semua akan terlibat Pak, dan juga siswanya sendiri. Nah, itu bagus itu Bu. Insya Allah kalau kita jalankan ide Ibu itu udah cukup bagus. Nah, jadi sekarang gimana nih Bu? Hanya apakah ada lagi yang mau disampaikan gitu Bu? Kayaknya untuk sekarang cukup dulu ya Pak. Nanti mau saya coba dulu, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik sehingga tidak perlu lagi harus cara-cara yang lebih ekstra. Dengan begitu mereka bisa sadar. Nanti kalau misalnya pun Betul Bu. belum, saya harus konsultasi lagi sama Bapak ya Pak ya. Siap, insya Allah Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ide Ibu tadi itu intinya komitmennya ya, Ibu harus melibatkan siapa saja gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan itu Bu untuk berkomunikasi juga ya dengan kita-kita. Insya Allah kita ini kan sama-sama saling membantu. Tapi ide Ibu tuh udah keren banget. Tinggal nanti diterapkan secara komitmen, konsisten ya gitu. Mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan gitu Bu. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya ya, mau dengarkan curahan saya. Mudah-mudahan nanti itu Ya, berhasil. sama-sama Ibu. Ya, sama. Nanti kalau misalnya ada yang ingin saya tanyakan lagi, saya boleh menghubungi Bapak kembali ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Siap. Assalamualaikum. Oke. Senang hati siap. Oh iya, Bu. Hati-hati Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ibu Suyati. Waalaikumsalam Pak Rizky. Ada apa Pak?
Mhm. Ya, ini sebelumnya mohon Iya. maaf ini Ibu, kira-kira kedatangan saya ini mengganggu waktu Ibu tidak ya? Oh, jelas tidak, Pak. Sebelumnya, apa kabar Bapak nih? Kok rasanya kayaknya lesu gitu? Ada masalah atau gimana? Kabarnya sih alhamdulillah baik ini Bu, sehat. Cuma ada sedikit masalah aja ini Bu yang saya alami di kelas. Jadi saya pengen mau Mhm. ngobrol, diskusi dengan Ibu, minta ya penguatan lah pada diri saya gitu Bu. Mm-mm. Jadi apa tujuan Bapak nak ngobrol dengan saya ini kira-kira? Oh iya. Ah, ah. Apa maksudnya? Bolehlah Bapak cerita. Mm-mm. Oh iya Bu. Itulah Bu ya. Jadi saya ini ada keluhan sedikit ini Bu ketika dalam Ya, pembelajaran silakan. ya pembelajaran IPA nih ada satu anak itu yang bernama Adi itu susah sekali untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya Bu. Semangatnya juga tidak ada. Maka itu saya mau ketemu dengan Ibu Hmm. Suyati ini biar saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya ini biar si Adi ini juga ikut pembelajaran saya itu dengan senang gitu, semangat ya, bisa ceria, aktif seperti anak-anak yang lainnya gitu. Itu maka saya mau ketemu dengan Ibu Siati ini gitu kan, biar masalah saya ini bisa terpecahkan atau teratasi dengan solusi-solusi yang Hmm. ada gitu Bu. Oh, jadi itu yang mereka lakukan, yang Bapak harapkan kan mereka bisa sesuai yang Bapak mau gitu ya dalam proses pembelajaran itu, Pak ya. Iya, Jadi heeh, harapan itu Bu. Bapak ke depan itu supaya seperti apa, Pak? Hmm. Harapan Bapak yang Bapak inginkan Eh, gitu untuk anak-anak Bapak ke depannya tuh. oh ya, harapan saya sih mereka ini bisa aktif Bu ya, terutama untuk si Adi ini gitu Bu. Karena saya lihat Adi ini kan sebenarnya anaknya itu baik, cuma ketika dalam pembelajaran itu dia itu kurang semangat gitu Bu ya. Berbagai macam upaya itu juga Mhm. sudah saya lakukan gitu kan biar dia ini aktif, semangat gitu kan. Karena saya melihat akhlak dia juga ini baik, bagus gitu ya, suka membantu saya juga ketika dalam membawa buku ke kelas atau dari kelas keluar gitu. Ini tuh semangatnya ini motivasinya tuh rendah gitu. Itu yang saya hadapi sekarang ini gitu. Ya. Mm-mm. Dan harapannya Jadi tadi saya dengar Bapak mengatakan bahwa Bapak pinginnya atau harapan Bapak tuh siswa-siswa yang Bapak ajar itu ya, semangat, aktif gitu Pak ya tadi ya. ya, Ya. uh, Terus eee, kalau begitu apa yang akan Bapak rencanakan supaya membuat mereka itu bersemangat, Pak? nah itulah Bu ya. Jadi kebetulan kemarin itu saya habis ikut pelatihan secara online gitu dari rumah belajar pemanfaatan kuisis di Mhm. kelas. Saya lihat itu ketika Iya. pembelajaran yang saya ikuti kemarin itu pelatihan itu sangat asyik gitu, menyenangkan bahkan suasana kelas itu kayak seperti semangat gitu, semuanya aktif gitu kan, bahkan mereka tuh saling berlomba-lomba gitu. Nah, yang saya rasakan gitu Bu. Nah, jadi Mmm. saya mencoba, akhirnya ada ide gitu. Saya pengen coba sekali-sekali gitu menerapkan kuisis ini dalam pembelajaran gitu, walaupun di kelas ini ada keterbatasan, mungkin nggak semua siswa punya handphone ya, tapi bisa saya cobalah nanti untuk menggunakan kuisis secara offline. Jadi kertas jawaban-jawaban anak-anak itu nanti saya print out. Nah, mungkin mudah-mudahan sih dengan dari pelatihan tersebut saya coba untuk menerapkan gitu dalam pembelajaran biar mereka ini aktif, terutama si Adi ini, siapa tahu dengan model-model seperti ini dia juga bisa lebih aktif lagi gitu Bu dalam pembelajaran. Itu sebenarnya yang mau saya coba terapkan gitu Bu. Oh iya. Jadi kapan Bapak akan memulainya tuh, Pak? Nah, sejauh ini kemarin kan sudah saya ikuti pelatihan Bu ya. Jadi rencana saya juga mungkin baru merencanakan pembuatan soal-soal dulu kali Bu dengan materi.
Nah, saya coba dalam pekan ini, kebetulan pekan ini nanti ada jam pelajaran IPA juga di kelasnya si Adi. Nah, itu cuma ya itulah Bu ya, masih ada khawatir-khawatir juga, malum lah belum ada dapat dukungan dari siapapun ini kan, karena baru saya cerita dengan ibu ini gitu. Hmm. Jadi siapa saja nanti Pak yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan Bapak ini supaya anak Bapak nanti bisa lebih tertib sebagaimana yang Bapak harapkan tadi itu? Nah, sejauh ini sih saya pengen yang pertama itu dapat dukungan dulu nih Bu dari Ibu Suyati ini selaku rekan kerja kan. Nah, biar saya juga bisa semangat gitu. Terus kemudian saya juga coba Iya. nanti komunikasikanlah dengan wakakurikulum ya. Komunikasikan juga dengan kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti ketika saya sudah menerapkan ini dan berhasil, itu bisa juga nanti dilakukan oleh guru-guru yang lainnya ya gitu ke dalam pembelajaran di mata pelajaran masing-masing gitu. Biar kondisi ini juga tidak monoton gitu Bu, pembelajaran di sekolah ya di kelas sehingga bervariasi lah gitu. Hmm. Jadi dari rencana yang akan Bapak lakukan ini kira-kira berapa rentang skor yang ingin Bapak capai, Pak? Saya inginnya itu kalau tadi itu kan saya lihat mungkin posisi anak-anak terutama si Adi itu mungkin ada di posisi keempat lah Bu ya, karena semangat yang kurang gitu kan, walaupun dia perilaku baik. Tapi insya Allah Hmm. mudah-mudahan dengan metode yang saya coba baru terapkan nanti ini bisalah sampai ke angka 8 atau 9 gitu, walaupun belum bisa sampai angka sempurna gitu Bu. Oke. Apa yang membuat Bapak tuh yakin gitu Pak? Komitmen apa sehingga Bapak nanti bisa mencapai target itu gitu? Yang buat saya yakin itu mungkin salah satunya dari hasil pembicaraan ini sih Bu dengan Ibu Suyati, karena saya mungkin akan mendapatkan dukungan gitu ya dari Ibu Suyati selaku rekan partner juga ya, yang bisa Mhm. juga memberikan saya pencerahan. Mungkin juga saya akan dapat dukungan juga nanti dari Wakakurikulum karena ini suatu metode yang baru juga untuk di sekolah ini kan, bervariasi Iya. yang bisa membuat siswa itu juga merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Mungkin seperti itu Bu. Mhm. Oke. Jadi komitmen ke depannya supaya bisa berjalan terus itu apa ya Pak yang akan Bapak itu kan? Komitmen Bapak seperti Hmm, apa? Kedepannya insya Allah saya coba untuk terus mengembangkan diri nih Bu ya, untuk ikut Iya. pelatihan seperti Mhm. yang kemarin itu biar kaya akan model-model strategi-strategi atau media-media yang bisa saya terapkan di pembelajaran IPA di kelas ini ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dan terus merubah atau menyesuaikan pembelajaran lah ya yang berpusat kepada mereka. Tentunya tidak membuat pembelajaran itu boring gitu, bosan gitu ya. Itu mungkin yang akan saya lakukan Bu untuk komitmen ke depannya itu. Oke. Baik Pak, saya mendukung sekali kalau begitu Pak. Jadi tadi Bapak kira supaya nanti bisa anak itu tetap antusias dan belajar, Pak berusaha untuk mengembangkan metode-metode dan cara berlatih dan berlatih Iya, belajar terus gitu tadi Pak iya ya. Bu. Semoga apa yang Bapak harapkan terus apa yang Bapak rencanakan nanti bisa berhasil ya Pak. Jadi Amin. kalau Bapak berhasil pun kita Ya, semua nanti bisa ya sebelum merasakan oh seperti ini baiknya betul. gitu ya. Ya Jadi sebelumnya gimana Pak setelah Bapak ini ada merasa bagaimana? Udah plong atau belum? Atau sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bu, alhamdulillah saya lega gitu kan saya bisa mencurahkan ide yang saya miliki ini kepada Ibu dan Ibu juga memberikan dukungan ya, support kepada saya hmm, untuk bisa menerapkan dan konsisten ya. Alhamdulillah saya akan bersemangat gitu Bu untuk mencoba memperbaiki untuk anak-anak yang bisa lebih aktif lagi ya, semangat dalam hmm, belajar, kemudian bisa iya, memberikan kebutuhan belajar mereka. Mudah-mudahan eh, hasil diskusi yang saya coba ceritakan dengan Ibu ini bisa menjadi pengalaman berharga buat saya dan bisa menjadi contoh juga untuk rekan-rekan guru yang lainnya gitu Ibu. iya. Semoga berhasil ya kita Pak ya. Mungkin masih ada yang mau ditanya lagi Kak Pak? Atau ada keluhan apa lagi gitu? Mungkin saya rasa ya, Udah. saya rasa cukup itu aja sih Bu. Mudah-mudahan kedepannya ketika ada masalah lagi saya bisa bercerita lagi Heeh. dengan Ibu Suyati dan bisa mendapatkan dukungan dan support dari Ibu juga. Sebelumnya
Saya ucapkan terima kasih banyak Oke. atas waktunya nih Bu ya. Mudah-mudahan Sama-sama Bapak. Ya, ya, mudah-mudahan Ibu tidak jerah untuk bisa tempat bercerita saya gitu Bu ya ke depannya. Dan saya juga mengucapkan terima enggak kasih banyak lah. kepada Ibu yang sudah memberikan support dan dukungan kepada saya. Tidak jerak Pak, kita tunggu kembali ke depan nengok perubahannya ya. Insya Allah. Oke, oke, mengingat waktunya juga udah mau habis nih Bu, saya pamit dulu Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu Suyati. Iya Pak. Waalaikumsalam Bapak. Hati-hati.